Brasil pernah jadi rajanya sepak bola dunia. Dengan 5 gelar juara dunia, gak ada yang bisa nandingin mereka. Dari era Pele, Zico, sampai Ronaldo dan Ronaldinho, Brasil selalu punya pemain-pemain berbakat di hampir semua posisi. Kalau ngomongin tim legendaris, nggak bisa lepas dari Piala Dunia 1970. Waktu itu, Brasil main kayak tim impian. Pele, Carlos Alberto, dan Jairzinho semuanya menggila. Bahkan, gol Carlos Alberto di final melawan Italia sering disebut sebagai gol terbaik di sejarah Piala Dunia. Dan bukan cuma di tahun 1970, Brasil juga punya generasi emas lainnya. Misalnya, tim 1982 yang dikenal dengan permainan indahnya, meskipun gagal juara. Ada Zico, Socrates, Falcao, dan Eder yang bikin penonton terpesona, meskipun akhirnya tumbang dari Italia. Lalu jangan lupakan Piala Dunia 2002, saat trio Ronaldo, Rivaldo, dan Ronaldinho membawa Brasil meraih gelar kelima mereka. Brasil juga dikenal karena kekayaan gaya bermain mereka, samba football, yang memadukan keterampilan individu, kreativitas, dan ritme permainan yang khas. Bahkan di era modern, warisan itu masih terasa. Meski dominasi mereka mulai berkurang, tapi satu yang pasti, ketika kita bicara tentang sepak bola, Brasil selalu jadi bagian utama. Setelah tahun demi tahun menikmati kejayaan, roda kehidupan selalu berputar. Setelah mencapai puncak di awal 2000-an, bayang-bayang kemunduran mulai terlihat. Segalanya mulai berubah di Piala Dunia 2006. Padahal, skuad Brasil waktu itu seperti mimpi. Ada Ronaldinho, Kaká, Adriano, dan Ronaldo yang sudah mencetak rekor gol di Piala Dunia. Tapi apa daya, mereka harus tersingkir di perempat final melawan Prancis. Zinedine Zidane waktu itu benar-benar menjadi momok bagi Brasil, menguasai lini tengah dengan permainan kelas dunia. Dan hasilnya, Brasil pulang dengan kepala tertunduk. Dan itulah awal dari tanda-tanda kemunduran Brasil. Lalu Piala Dunia 2010 datang, dan masalah yang sama terus berlanjut. Di bawah asuhan Dunga, Brasil bermain lebih defensif, sangat jauh dari gaya samba football yang dikenal dunia. Keputusan Dunga juga bikin banyak orang geleng-geleng kepala, karena dia nggak bawa Ronaldinho, Neymar, ataupun Ganso. Pemain muda berbakat yang saat itu digadang-gadang bisa membuat perbedaan. Dan hasilnya, Brasil kalah dari Belanda di perempat final. Dan sebagai puncak drama, Felipe Melo kena kartu merah setelah bikin ulah yang nggak perlu. Kekalahan itu bikin fans Brasil makin frustasi, seolah tim ini kehilangan jati diri mereka. Dari sekedar indikasi kemunduran, Brasil akhirnya mencapai momen yang dianggap sebagai titik terendah dalam sejarah sepak bola mereka. Sebuah kejadian yang tidak hanya memalukan, tetapi juga meninggalkan luka mendalam bagi seluruh bangsa. Peristiwa paling menyakitkan terjadi di Piala Dunia 2014, yang ironisnya digelar di tanah sendiri. Brasil harus menanggung kekalahan memalukan dari Jerman dengan skor 7-1 di semifinal. Hasil ini tidak hanya menjadi aib nasional, tetapi juga memunculkan trauma bagi banyak penggemar. Dalam waktu 30 menit pertama, Brasil sudah tertinggal 4 gol, dan para penonton di stadion hanya bisa terdiam menyaksikan kehancuran tim kesayangan mereka. Kekalahan yang kemudian dikenal dengan istilah Mineirazo ini menjadi simbol nyata dari kemunduran sepak bola Brasil. Padahal, skuad Brasil saat itu tidak bisa dikatakan buruk. Neymar menjadi bintang utama tim, namun cedera memaksanya absen di semifinal. Ketidakhadiran Neymar dan Thiago Silva yang menjadi pilar di lini belakang seolah membuka kelemahan besar dalam tim. Jerman dengan permainan yang terorganisasi sempurna tidak memberikan ampun dan menghancurkan Brasil dengan permainan efisien mereka. Kekalahan ini mencerminkan realitas pahit bahwa Brasil sudah tidak lagi menjadi kekuatan dominan seperti di masa kejayaannya. Setelah tragedi 7-1 di Piala Dunia 2014, harapan sempat muncul bahwa Brasil akan bangkit dan kembali menjadi kekuatan dominan. Namun, realitas berkata lain. Masalah demi masalah terus menghambat perjalanan mereka,
membuat tim ini semakin jauh dari bayangan kejayaan masa lalu. Saat ini, Brasil tampak masih belum menemukan jalan keluar dari keterpurukan. Di Copa America terakhir, mereka harus tersingkir di babak perempat final melawan Uruguay melalui adu penalti. Pelatih Dorival Junior justru tidak mendampingi para pemainnya selama momen krusial tersebut. Keputusan itu jelas menimbulkan tanda tanya besar. Apakah kepemimpinan tim ini benar-benar berada di tangan yang tepat? Vinicius Junior yang juga diharapkan menjadi bintang masa depan Brasil malah lebih banyak disibukkan dengan membalas kritik di media sosial ketimbang menunjukkan performa terbaiknya di lapangan. Sementara itu, permainan Brasil di lapangan terlihat kehilangan semangat dan kreativitas. Tim yang dulu dikenal dengan Jogo Bonito, gaya bermain yang memukau dunia, kini bermain seperti tim yang biasa-biasa aja, tanpa identitas yang jelas. Meskipun situasi saat ini tampak suram, Brasil tidak sepenuhnya kehilangan harapan. Sebagai negara dengan tradisi sepak bola yang kuat, selalu ada potensi untuk bangkit. Generasi baru pemain berbakat memberikan secercah optimisme bahwa masa kejayaan bisa kembali, meski jalannya tentu tidak akan mudah. Brasil masih memiliki deretan pemain muda berbakat yang bisa menjadi tumpuan untuk masa depan. Nama-nama seperti Endrick dan Vitor Roque mulai mencuri perhatian di level klub maupun internasional. Dengan bimbingan yang tepat dan pengembangan yang maksimal, mereka berpeluang menjadi wajah baru sepak bola Brasil dan membawa kembali kejayaan yang selama ini dirindukan. Jadi, gimana menurut kalian? Apakah Brasil bisa balik lagi ke masa kejayaannya atau justru akan semakin hancur? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.